Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tri Andini Nurfadilah, Muhammad Ilham Darmawan, Danan Ikhwan Kurniansyah, Lulu Zakia Pelita Zaman, Rizky Nur Hidayah, dan saya sendiri Aninda Budi Pawestri sebagai moderator akan mempresentasikan materi potret pendidikan di negara berkembang dan di negara miskin. Adapun topik pembahasan meliputi ciri-ciri negara berkembang, ciri-ciri negara miskin, contoh negara berkembang, contoh negara miskin, sistem pendidikan di negara berkembang, dan topik yang terakhir yaitu sistem pendidikan di negara miskin. Ciri-ciri negara berkembang. Jika dilihat dari segi ekonomi, ciri-ciri negara berkembang yaitu yang pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita yaitu nilai rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara. Negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang masuk dalam golongan menengah ke bawah, sehingga masyarakatnya terbilang masih belum mencapai kategori sejahtera. Dan hampir dari separuh negara di dunia masuk ke dalam kategori negara berkembang. Yang kedua, impor lebih besar daripada ekspor. Besarnya jumlah impor yang diterima daripada jumlah ekspor yang dikeluarkan menyebabkan suatu negara masih terbilang negara berkembang. Banyaknya impor yang dilakukan oleh suatu negara menandai adanya keterbatasan teknologi dan keahlian, sehingga membutuhkan barang yang dibawa dari negara lain. Biaya impor terbilang tidak sedikit sehingga negara akan lebih banyak mengeluarkan uang. Yang ketiga, jumlah pengangguran tinggi. Meningkatnya angka kelahiran juga menandai meningkatnya pula persaingan di dunia kerja. Banyak masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara optimal dan merata. Selain laju pertumbuhan penduduk yang kurang terkontrol, banyaknya pengangguran juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Yang keempat yaitu mengandalkan sektor primer. Negara berkembang cenderung mengandalkan sektor primer sebagai pemasukan utama. Berbeda dengan negara maju yang lebih berinovasi dengan mengeluarkan terobosan terbaru untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. Sektor primer sendiri adalah sumber daya alam. Mayoritas penduduk negara berkembang memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti bertani, berkebun, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada kurang meningkatnya pengetahuan tentang dunia teknologi, modern, dan semacamnya. Jika dilihat dari demografi atau kependudukannya, ciri-ciri negara berkembang yaitu pertama, laju pertumbuhan penduduk tinggi. Ketimpangan laju penduduk ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di negara berkembang. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana juga menjadi sebab laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, sehingga akan berdampak pada membludaknya populasi penduduk usia kerja, namun masih belum terfasilitasi lapangan pekerjaan yang layak oleh negara. Kedua yaitu tingkat pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Rendahnya tingkat ekonomi juga mengakibatkan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Ditambah pula masih banyak orang tua yang memiliki kesadaran rendah terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dan yang ketiga, penguasaan iptek yang minim. Rendahnya tingkat pendidikan berimbas pada kurangnya pengetahuan dan penguasaan tentang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri negara miskin. Nah, negara miskin ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu pertanian menjadi mata pencarian utama. Nah, di negara terbelakang atau negara miskin ini 2/3 atau lebih penduduk tinggal di daerah pedesaan dan mata pencarian utama adalah pertanian. Mereka yang bekerja di bidang pertanian berjumlah 4 kali jumlah penduduk petani di negara maju. Pertanian sebagai mata pencaharian pokok kebanyakan tidak bersifat produktif, terutama karena ia dilakukan dengan cara kuno dan dengan metode produksi usang serta ketinggalan zaman.
Yang kedua yaitu sumber alam kurang terolah. Sumber alam suatu negara miskin disebut kurang terolah atau kurang dimanfaatkan. Suatu negara mungkin saja kekurangan sumber alam, tetapi tidak dalam arti relatifnya. Mungkin suatu negara miskin dalam sumber alam, tetapi ada kemungkinan di masa depan negara itu akan berubah menjadi pemilik sumber alam yang besar sebagai hasil penemuan sumber yang sekarang belum diketahui atau karena penggunaan sumber yang ada dengan cara baru. Contohnya seperti negara Jepang yang menjadi negara maju atas sektor industri teknologi. Di ciri yang ketiga ini berdasarkan demografi. Negara terbelakang atau negara miskin sangat mengemukakan satu sama lainnya karena posisi demografi dan kecenderungannya. Hal ini disebabkan oleh luas, kepadatan penduduk, struktur usia, dan laju pertumbuhan penduduk yang beragam. Namun demikian, ada satu kesamaan ciri yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat, berbareng dengan tingkat pendapatan yang rendah dan nihilnya tingkat pembukaan modal. Maka demikian lengkaplah kesulitan bagi negara seperti itu menopang pertumbuhan penduduknya. Hampir semua negara tertinggal atau negara miskin mempunyai potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi serta dibarengi oleh kematian yang cenderung menurun. Untuk yang keempat yaitu pengangguran dan pengangguran tersembunyi. Di negara terbelakang atau negara miskin dijumpai pengangguran dan pengangguran tersembunyi dalam jumlah besar. Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan. Akan tetapi sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja sehingga memperbesar pengangguran. Di samping itu ada pula pengangguran yang berpendidikan. Kemudian ada juga jenis pengangguran tersembunyi lainnya di negara seperti ini, umpamanya apabila seorang karena menganggur terpaksa melakukan pekerjaan yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sepadan dengan pendidikannya. Untuk yang kelima yaitu keterbelakangan ekonomi. Keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, berbagai sektor yang tidak mobilitas, terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan dan dalam perdagangan, kebodohan serta struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. Sebab utama keterbelakangan adalah definisi atau produktivitas tenaga buruh yang rendah dibandingkan dengan negara maju. Efisiensi tenaga buruh yang rendah pada umumnya berasal dari kemiskinan yang terlihat dari standar gizi yang tidak mencapai kuantum, kesehatan yang buruk, buta huruf, dan tiadanya mobilitas pekerjaan dan pendidikan. Untuk yang keenam yaitu ketidakadaan inisiatif atau usaha. Ciri khas lain negara berkembang atau negara miskin ini adalah tiadanya kemampuan kewirausahaan. Kewirausahaan terhalang oleh sistem sosial yang menutup daya cipta. Pada kebanyakan negara terbelakang atau negara miskin ini tidak saja perusahaan swasta, tetapi juga perusahaan negara sulit tumbuh karena mekanisme administrasi tidak bekerja secara efisien. Dan yang terakhir yaitu keterbelakangan teknologi. Di samping itu semua, negara terbelakang atau negara miskin ini juga berada pada tingkat teknologi yang amat tidak efisien. Keterbelakangan teknologi pertama yaitu buruh rendah. Kedua, pada tingginya rasio buruh output dan modal output. Pada umumnya faktor harga yang konstan mencerminkan produktivitas buruh dan modal yang rendah. Ketiga, pada besarnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan yang terakhir pada besarnya barang-barang modal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output nasional. Selanjutnya, contoh negara berkembang. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Letak wilayah Indonesia berada pada titik koordinat 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini yang menjadikan posisi Indonesia sangat strategis. Kemudian yang kedua yaitu Malaysia. Malaysia merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 bagian dan 3 wilayah persekutuan. Luas wilayah negara Malaysia ini mencapai
329.047 km persegi dengan ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur. Yang ketiga yaitu India. Republik India adalah negara yang terletak di Asia Selatan yang berupa wilayah semenanjung. Semenanjung India diapit oleh Teluk Benggala serta Laut Aral di sebelah barat. India mendapat julukan anak benua Asia. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang dimilikinya. Luas wilayah negara India ini mencapai 3.027.590. Yang keempat yaitu Brasil. Brasil merupakan negara terluas yang ada di benua Amerika Latin. Brasil berbatasan dengan pegunungan Andes yang berada di sebelah barat dan Samudra Atlantik yang berada di sebelah timur. Brasil juga tercatat sebagai negara yang paling banyak penduduknya di kawasan tersebut. Sebagai bekas kolonial Portugal, maka bahasa resmi negara Brasil ialah bahasa Portugis. Selanjutnya yang kelima yaitu Meksiko. Meksiko merupakan negara yang terletak di Amerika Utara. Meksiko diketahui merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin dan sebagai penutur bahasa Spanyol terbesar di dunia. Nama Meksiko diambil dari nama ibu kotanya yang berasal dari ibu kota kuno yaitu Aztec. Yang terakhir yaitu Rusia. Rusia adalah negara yang terbesar di bumi. Mereka memiliki luas dari Eropa hingga Selat Bering perbatasan Alaska. Jaraknya lebih dari 8.000 km, membentang dari barat ke timur. Selain itu, wilayah Rusia mencakup 10% permukaan tanah yang ada di planet ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh negara miskin. Yang pertama ada Burundi. Sekitar 90% dari hampir 12 juta warganya bergantung pada pertanian subsisten. Sayangnya, kelangkaan pangan masih menjadi masalah utama. Bank Dunia mencatat akses ke air dan sanitasi masih sangat rendah. Dan jumlah penduduk yang memiliki akses listrik kurang dari 5%. Kurangnya infrastruktur, korupsi yang merajalela, dan masalah keamanan merupakan faktor utama penyebab munculnya kondisi kemiskinan ekstrim di negara ini. Selanjutnya yang kedua ada Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian. Republik Afrika Tengah adalah negara yang sangat kaya yang dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin. Namun setelah mengeklaim gelar termiskin di dunia, negara berpenduduk hanya 4,9 juta ini menunjukkan beberapa tanda kemajuan. Untuk pertama kalinya, sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah telah secara demokratis memilih seorang presiden pada tahun 2016. Meski pemilihannya yang sukses dipandang sebagai langkah penting menuju rekonstruksi nasional dengan sekitar 75% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Dan sebagian besar negara masih dikendalikan oleh pemberontak anti pemerintah dan kelompok milisi. Yang ketiga ada Republik Demokratik Kongo. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Kongo telah menderita selama beberapa dekade akibat kediktatoran yang rakus, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terus-menerus. Namun, Kongo sangat melihat harapan baru setelah 4 Januari 2019, setelah terpilihnya presiden baru. Menurut Bank Dunia, Kongo memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara Afrika terkaya dan pendorong pertumbuhan untuk seluruh benua dengan 80 juta hektar
lahan subur, lebih dari 1.000 mineral dan logam berharga di bawah permukaannya, dan usia rata-rata warga negaranya yang hanya 17 tahun. Selanjutnya, Eritrea. Negara kecil di kawasan Afrika Timur dengan hanya 3,5 juta penduduk ini adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang di dunia. Sebanyak 65% penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan 80% dari mereka mengandalkan pertanian subsisten sebagai mata pencarian utama. Dan yang kelima, Nigeria. Dengan sekitar 80% wilayahnya terkurung oleh gurun Sahara. Nigeria berada di bawah ancaman penggurunan dan perubahan iklim yang ekstrim. Pertumbuhan penduduk yang sulit dikontrol juga membuat keadaan ekonomi penduduknya jadi semakin sulit. Kerawanan pangan yang sangat tinggi membuat banyak penduduk menderita kelaparan. Adanya konflik militer yang berkepanjangan juga membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya. Potret pendidikan di negara berkembang Brazil. Sistem pendidikan Brazil mencakup lembaga-lembaga pemerintahan federal, negara bagian, dan kota madya, serta lembaga swasta. Jenjang pendidikan dimulai dari tingkat persekolahan, sekolah dasar, tingkat dasar, dan tingkat menengah, sampai universitas dan tingkat pasca sarjana. Pendidikan wajib bagi anak usia 7-14 tahun. Undang-Undang Dasar Brasil 1988 mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan pajak negara bagian untuk pendidikan. Di tahun 2000, 91% dari semua anak-anak Brazil usia 10-14 tahun bersekolah. Pemerintah federal mendirikan sekurang-kurangnya satu universitas federal di setiap negara bagian. Pada tahun 1996, amandemen baru Undang-Undang Dasar dibuat, memungkinkan bagian para profesor dari ilmuwan asing untuk menjadi pengajaran di Universitas Brazil. Kini di Brazil ada lebih dari 1.000 program pasca sarjana yang memiliki dosen pengajar yang mutunya serta dengan institusi sejenis di negara-negara maju. Masa depan ekonomi Brazil terletak paling vital pada perbaikan pendidikan guna mencapai hasil produktivitas yang baik. Indikator pendidikan yang jelek lebih merupakan masalah kualitas pendidikan daripada pendanaan. Potret pendidikan di negara miskin. Sistem pendidikan di Nigeria. Pemerintah federal Nigeria membuat sistem formal pendidikan di Nigeria terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah umum, dan 4 tahun universitas. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan Barat resmi muncul di samping sekolah Al-Quran dengan sistem adat. Di dalam sistem adat, penekanan pendidikannya adalah pada kemampuan dalam praktek pertanian, perikanan, dan pertukangan sementara di Nigeria Utara. Segala sesuatu di kelas dipengaruhi oleh Al-Quran. Kemudian, pada tahun 1970, pemerintah mengambil alih menjalankan sistem pendidikan selama 20 tahun terakhir atau lebih. Dana pendidikan yang ada tidak memadai untuk merealisasikan keseragaman dalam mengenyam pendidikan, khususnya di Nigeria bagian utara. Diperkirakan ada hampir 55 juta anak-anak Nigeria di bawah usia 14, namun fasilitas sekolah yang ada hanya bisa menampung kurang dari setengah jumlah tersebut. Sebagai akibatnya,
banyak sekolah dasar dan menengah swasta. Perguruan tinggi swasta dibentuk. Dampaknya pada kurangnya tingkat kehadiran anak usia sekolah di negeri terkendala dengan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh negara. Kurangnya fasilitas yang ada, maka kebanyakan orang negeri harus membayar mahal bentuk pendidikan swasta. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.